wa ala alihi wa sahbihi wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa duduk lagi bermajelis ilmu setelah beberapa kali saya goib. Dan dalam rangka menyambut Idul Kurban, maka saya membawa materi yaitu masih tentang parenting, cuman parenting atau pelajaran parenting dari peristiwa kurban yang ada pada setiap zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa kurban itu ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, di mana putranya Habil dan Qabil diperintahkan untuk berkurban. Dan ini bukan cuma sekedar kisah, melainkan sebuah pelajaran penting yang Allah Subhanahu wa taala tinggalkan, dan semuanya berkaitan dengan pendidikan anak, di mana dalam konteks Nabi Adam situ ada putranya yang terlibat, dalam konteks Nabi Ibrahim situ juga ada putranya yang terlibat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mulai dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, di mana Ibrahim alaihissalam ketika belum mempunyai anak, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas sholihin. As-Saffat ayat 100. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau agar menganugerahkan kepadaku seorang anak yang nantinya menjadi orang yang soleh. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan Rabbi habli minas sholihin, yakni waladan sholihan yakunu aunan li ala taatillah, yaitu anak yang soleh yang akan membantuku dalam taat kepada Engkau. Sehingga ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak yang soleh itu anak yang dengan minta dari Allah, lalu begitu mereka ada, mereka siap membantu dengan menjadi lebih baik untuk dekat kepada Allah. Mulai antar ibu pengajian, itu anak soleh. Mulai antar ibu pengajian, laku di ibu, kan sikile ibu sakit, numpak gojek mawon. Maka walaupun dia pakai bahasa kromo, tapi dia nggak mau mendukung kebaikan orang tuanya, maka itu kurang solid atau tidak solid. Fabasarnahu bi ghulamin halim, maka kami beri kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Untuk tafsir Al-Quran Al-Azim. Nah, pelajaran parenting yang bisa kita petik dari ayat ini adalah bahwasanya pendidikan anak sejatinya bukan dimulai sejak dia lahir, bahkan dimulai sejak dia belum ada. Artinya ya mungkin sekarang dengan sudah punya putra putri itu ya mungkin, tapi bagi yang mungkin belum, maka jangan ragu untuk memintanya. Dan doanya sangat pendek, Rabbi habli minas sholihin. Kesalahan sebagian orang itu memintanya itu ketika mereka sudah ada, padahal yang namanya doa itu terkadang proses terkabulnya tidak serta-merta. Sehingga Ibrahim meminta anak soleh itu sejak belum lahir. Dan Ibrahim alaihissalam tidak hanya meminta anak, tetapi meminta anak yang soleh. Jadi tidak cuma ya Allah saya minta anak gitu, enggak, tapi Rabbi habli minas sholihin. Sehingga ketika terdengar kata anak, maka refleks kita ya harus soleh, tidak boleh tidak soleh. Dan ayat itu tadi menjadi dasar bahwasanya fondasi pertama dalam parenting itu adalah doa. Artinya ketika jenengan menginginkan anak yang baik, jenengan sangat ragu untuk mendoakan. Karena nanti ada anak yang minta doa sama ibunya, mah aku mau ini mau itu tolong didoakan. Ibunya menjawab, "Lah bodoh dewe ora dilambi." Ini
satu jawaban yang harusnya tidak keluar dari mulut seorang ibu. Artinya ini kan jenengan diminta untuk mendoakan, maka berarti putra jenengan masih mendudukkan jenengan pada kedudukan yang terbaik, yaitu seorang ibu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita melangkah di As-Saffat ayat 102. Walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbauka fandur madza tara. Di sini adalah fase tumbuh bersama, di mana ada kedekatan antara bapak dan anaknya. Jadi seorang bapak itu tidak semua tugasnya mencari nafkah, tapi juga harus mendekat kepada anaknya. Ini bukan berarti kemudian boe menjauh gitu ya, enggak. Artinya sebagai ibu jenengan memfasilitasi kedekatan anak dan ayah. Jangan kemudian malah membuat jarak. Nek pakmu mulih rasa cedak-cedak, pakmu nganyeli soalnya. Nah, enggak gitu. Artinya konflik antara suami dan istri jangan kemudian dilarutkan bersama dengan putra panjenengan, karena anak itu tidak boleh membenci orang tuanya walaupun mungkin orang tuanya sedang bermasalah. Nah, ibu dan rahmatullah, Ibnu Katsir mengatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika anak itu telah mencapai usia bisa bekerja bersama dengan bapaknya. Ai sabba wa taraqra'a wa sara yas'a ma'a abihi wa yamsi fi umuri. Yani yang dimaksud dengan ayat itu adalah bahwasanya Ismail itu telah tumbuh dewasa dan berjalan bersama ayahnya serta membantu urusan ayahnya. Ini juga menjadi dalil kalau anak yang solih itu dia harus mau membantu urusan orang tuanya, sehingga jenengan harus membiasakan, jangan memanjakan. Berarti udah gede minta diambilkan makan ya ambil sendiri. Bahkan kalau sudah selesai dia nyuci sendiri. Walaupun mungkin punya pembantu, walaupun mungkin punya asisten, tapi ajarilah dia mandiri. Dan ajarilah dia mengerti kalau rumah itu kotor, ya dia refleks ngambil sapu. Ada tumpahan, ya dia refleks ngambil kain gitu kan. Ada hujan, dia refleks ngambil jemuran gitu. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka. Maka Ibrahim bertanya pada putranya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Fangdur madza tara, maka apa pendapatmu? Ai kata Ibnu Katsir ma ra'yuka, apa pendapatmu? Wa fihi dalilun ala musyawaratil abi li ibnihi. Dan ini menjadi dalil bahwasanya anak yang sudah bisa diajak diskusi harus sering-sering diajak diskusi. Dan secara empiris, secara ilmiah, memang anak itu kalau sering diajak ngobrol sama bapaknya, diajak mikir, itulah dia jadi anak-anak yang tidak malas untuk berpikir, tidak mudah menyerah. Ada masalah dia akan berpikir solusinya apa. Tapi kalau nggak pernah diajak ngobrol, dibiarkan dengan HP-nya, main HP, ya sudah, dia akan berkelana dengan pikirannya dan imajinasinya. Ya kalau imajinasi yang baik ya mungkin ketemunya jadi ide yang baik. Kalau ketemunya yang jelek kan jangan dapati sendiri tuh di berita itu. Ada jembatan di Mojokerto, enggak ada lanang nongkrong ten mriku, entek-entek bunuh diri, loncat. Enggak nyampe 40 hari ada lagi. Makanya ya kalau dipikir-pikir itu jeno belum nikah, belum punya anak, masih seneng dolan, kok iso-isone pengen mati, itu kan aneh gitu sebenarnya ya. Harusnya kan itu kan orang-orang yang memang sudah mungkin nikah, mungkin orang sakit menahun nggak sembuh-sembuh, walaupun dia tidak harus seperti itu. Cuma maksud saya itu ini masih muda, sudah menyerah gitu. Ada apa? Gitu. Ada apa dengan pendidikan keluarganya? Apakah tidak pernah diajak mikir? Gitu. Makanya nggak apa-apa gitu. Jangan sekali-kali ngajak putra jangan, misalnya jangan punya bisnis, ya, diajak jalan, gitu. Diajak pulaan, diajak ngitung dagangan, diajak nimbang. Jangan jenengan kerja sendiri asik, tapi putra jenengan tidak pernah jenengan ajari untuk survive. Akhirnya begitu jenengan tiba-tiba mati mendadak, bingung dia ke lingkungan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kedua dari ayat ini bahwasanya Ibrahim itu mengajak bermusyawarah putranya, dalam hal ini Ismail alaihissalam, bahkan pada urusan yang sangat besar.
Ini menunjukkan pentingnya melibatkan anak dalam pengambilan keputusan dan menghargai pendapat mereka. Artinya dengan ngajak ngobrol saja itu sudah melatih dirinya untuk paham kalau dia itu punya posisi, dan melatih dia untuk menumpahkan pikiran ide-idenya, walaupun mungkin menurut dengan idenya mungkin nggak masuk akal atau belum matang, nggak apa-apa, perlu dilatih. Maka orang tua yang bijak itu tidak otoriter tapi dialogis. Dia sering ngajak ngobrol. Misalnya dengan mau ngecat rumah, ini rumah udah 10 tahun catnya warnanya putih, enaknya dicat apa ya mas atau mbak, terserah, dengan manggilin apa terserah. Oh pink gue mah, lah nek pink gue ndak dikira toko boneka. Lah apa mah enaknya mah, jajak diskusi. Atau misal dengan nanti mau korban, jajak diskusi, enaknya beli sapi apa beli wedhus ya le, nah gitu. Kambingnya mah, lah kenapa? Soalnya gue sudah di kambing guling. Nah kan yang beli siji kan untuk sambil tok, ya sambil guling ya. Artinya itu sebuah proses bagaimana dia itu kemudian berpikir kenapa harus milih kambing, kenapa harus milih sapi gitu. Dan dengan yang memancingnya, yang memicunya, biar dia mikir. Ibarat pisau nggak pernah dengan gunakan, dengan letakkan, nggak pernah dengan asah, yo tumpul. Makanya ketika kurban kayak gini ada orang-orang yang punya pisau kurban, itu ya dia tetap harus mengasahnya biar bisa dipakai. Kalau enggak ya tumpul, kasihan hewannya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu anak yang solih ketika diajak berbuat baik sama orang tuanya, maka dia menjawab, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, amdi lima amaraka Allah bi fa inni sa'asbiru ala dalika. Monggo Pak, dengan lampain apa ingkang dipun dawuhaken, insyaallah saya akan menjadi orang yang sabar atas hal itu. Nah, di sini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hada min kamali sabrihi wa saja'atihi wa karamihi. Maka ayat ini menunjukkan kesempurnaan kesabaran, keberanian dan kemuliaan akhlak dari Ismail alaihi salam. Berarti dengan ketika menginginkan anak yang soleh itu ajarilah untuk sabar. Ajarilah untuk sabar. Misalnya, jadi contoh mawon. Contoh, mah aku njaluk motor, ya nggak apa-apa. Neng kamu ranking dulu, 3 besar nanti tak belikan motor. Nek ranking 3 motornya meri, ranking 2 bebek, ranking 1 motor mabur. Oh, sesuai kemampuan. Nah, biarkan dia berusaha. Nah nanti nek dia nggak mau, aku mau, ya udah usah dikei. Artinya sesekali dengan itu perlu menguji dia untuk bisa berusaha dan bersabar atas berjuang ini. Karena kalau dikei, dikasih, tiba-tiba dikasih gitu kan, ya akhirnya gampang nih. Dan saya sudah sekali 2 kali nih ketemu sama laki-laki udah gede tua malah nggak mau kerja, sering banyak. Yo mau nikah, mau punya anak, kemana dia nyari nafkah? Ibunya masih ada. Jadi sampai tua itu nyusah ke wong tua, nyaluk terus wong tua. Sampai Arab ke pasar itu harusnya langsung ke pasar, menggok ke rumah orang tuanya, ngambil duit atau minta duit 50, 100 gitu kan, terus ke pasar. Makanya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita mau anak kita kayak gitu? Enggak mau, no? Nah, termasuk juga kita didik keberanian. Ismail alaihissalam ketika bapaknya mengatakan, "Le kami tak beleh, nggih siap. Bismillah, kula sabar." Makanya ketika anak laki-laki kok takut kecoa, laki-laki kok takut tikus, lihat tikus kok mencolot gitu. Nah, itu berarti jenengan punya PR yang belum selesai untuk mengajari dia tentang keberanian. Makanya kalau jenengan membaca kisah Zubair bin Al-Awwam, niku masih sepupu dari Nabi SAW, putranya dari bibinya Nabi SAW. Maka ibunya itu kalau ngajar itu keras banget, selalu jajak di tempat yang gelap, selalu
saya membaca itu luar biasa. Pendidikan ibunya itu benar-benar dia nggak mau anaknya laki-laki itu jadi cengeng. Makanya sekarang itu banyak laki-laki yang istilahnya sekarang boti gitu. Nah makanya ibu dan rahmatullah Allah itu musibah. Laki-laki nggak mau menjadi laki-laki itu musibah. Jadi satu ketika saya pernah makan seafood di Kartosuro itu dari jauh gitu, ya namanya orang nggak kudungan ya, kelihatan rambutnya pirang gitu loh, bareng mengo itu dagunya gede laki-laki, waduh. Dan itu ngobrol sama perempuan-perempuan, artinya mereka itu orang-orang yang bawa penyakit nih. Jangan sampai putra-putra jangan bergaul dengan orang-orang kayak gitu. Karena Nabi SAW mengingatkan almaru ala dini khalilihi, bahwasanya seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau bergaul dengan orang kayak gitu, maka ya lama-lama memaklumi, parah lagi nanti akan mengikuti. Apalagi ketika bertemu dengan lawan jenis dan sakit hati. Sampai ada seorang bapak nih ngobrol, habis saya ngisi pengajian itu nyedai saya, Mas, kira-kira solusinya apa ya Mas? Kenapa Pak? Saya punya anak 3 itu, 3-tiganya nggak mau kawin semua. Memang kenapa? Mereka reuninan ketemu sama temennya, terus temennya itu delalah pada nikah tapi cerai semua. Dan cerita-cerita yang mengerikan itu dirangkum, akhirnya nggak mau nikah. Nah ini anak yang laki-laki apa yang perempuan? Ya awalnya yang perempuan, terus lama-lama yang laki-laki juga ikut-ikutan. Makanya Ibu Rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala ada kondisi-kondisi yang memang jenengan harus menjaga, bahwasanya seorang anak wabil khusus laki-laki dia harus sempurna kesabarannya, sempurna keberaniannya, dan mulia akhlaknya, wabil khusus mengikuti apa yang orang tuanya inginkan. Makanya poin pelajaran pada ayat yang ketiga yaitu bahwasanya jawaban Ismail alaihissalam siap untuk disembelih bapaknya adalah buah dari didikan ketauhidan yang baik dari orang tuanya. Pramila anak itu perlu diajarkan tauhid. Makanya Luqman Al-Hakim itu bukan nabi, walaupun ada ulama yang berpendapat nabi, tapi secara jumhur ulama mayoritas itu yang saya tahu tidak ada yang berpendapat itu nabi. Terus beliau juga bukan orang Arab. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan beliau orang Afrika. Kemudian beliau juga bukan raja. Ada yang berpendapat beliau itu tukang kayu, ada yang berpendapat beliau itu tukang jahit, orang biasa pokoknya, biasa pakai banget ya. Tapi Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran karena pendidikan kepada anaknya. Yang pertama adalah ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan pernah engkau berbuat kesyirikan. Makanya jenengan sebagai orang tua ya harus tahu syirik itu apa, tauhid itu apa, contoh-contoh kesyirikan itu apa. Disitulah jenengan mengajari putra jenengan untuk menjauhi kesyirikan. Maka ketika anak-anak itu jauh dari kesyirikan, maka Allah yang akan menjaga mereka. Ihfadillah yahfaduka, ihfadillah tajidul tujahaka. Jagalah agama Allah, maka Allah yang akan menjaga mereka. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka anak yang dididik dengan iman yang kuat akan menyerahkan dirinya kepada perintah Allah, bukan kepada hawa nafsu. Sehingga ketika Ismail alaihissalam diminta untuk disembelih oleh putra bapaknya, maka dia pun menjawab, insya Allah saya akan sabar. Ini anak yang baik. Anak gak baik, nek sholat mau dengan yang ono yang nek sholat ya rasuki tebu. Ini berarti anak yang gak soleh. Makanya ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan puncak ujiannya adalah ketaatan total dan ketulusan orang tuanya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya telah berserah diri, dia Ibrahim alaihissalam dan putranya, dan meletakkan membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Terus ini batu itu disalahkan biar matanya melihat ke bawah, karena bapaknya juga tega kalau mau membelai putranya melihat mukanya. Wa nadahu ayya Ibrahim, dan kami memanggil dia, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh kamu telah membenarkan mimpimu dan dengan sebab itulah kami akan membalas orang-orang yang berbuat ihsan. Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan falamma aslama, tatkala keduanya telah berserah diri kepada Allah, ai astaslama li amrillah wa ad'ana li hukmihi, yakni keduanya tunduk kepada perintah Allah dan pasrah kepada ketetapannya. Maka seorang anak harus diajari untuk selalu tunduk kepada perintah Allah. Ini kan gak ada
anak perempuan sudah haid, ya wajib pakai jilbab. Jangan sampai loh jenengan keluar rumah sudah benar jilbabnya sudah baik, putri jenengan malah boten jilbaban. Dan musibah sekarang itu watoknya cendek-cendek rakar-karuan gitu. Makanya ibu-ibu rahmatullah Allah kadang ada ibu-ibu ini diantar pengajian anaknya warak cendek perempuan. Maka jangan sampai. Maka anak yang soleh harus tunduk pada perintah Allah. Ketika dia harus puasa ya dia puasa. Ketika waktu sholat ya dia harus sholat. Ketika dia akhirnya ya harus menikah ya dia menikah. Makanya seorang muslim harus tahu siklus itu, siklus usia, kapan dia harus belajar, kapan dia harus bekerja, dan kapan dia harus menikah. Jangan sampai kemudian dia menghentikan siklus itu. Karena dengan tidur pun usia bertambah. Seorang wanita tidur pun gaweane turah tubuh, umurnya nambah. Ketika umur masih 20-an mungkin bisa ngarani njaluk sing kaya artis Korea lah apalah gitu kan. Tapi begitu sudah bangun tidur, bangun-bangun usianya udah 47. Meh ngarani artis apa? Enggak bisa. Makanya ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih, jangan sampai kondisi-kondisi yang terbaik dari putra-putra kita itu jangan tidak paham sehingga mereka akan kehilangan masa-masa emasnya dan akan berhadapan dengan masa tua yang penuh perjuangan yang berat. Watallahu lil jabin, dan dia membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Adja'ahu ala janbihi wa wada'a sikina ala raqabatihi. Ibrahim menelungkupkan putranya, mukanya taruh di di bawah dan meletakkan pisau di lehernya. Qad sadaqta ru'ya, kamu sudah benarkan mimpimu. Al maqsudu minar ru'ya qad hasala wa huwal azamu wat tasmimu, yaitu kamu telah meneguhkan hati untuk melaksanakan perintah Tuhanmu. Maka pelajarannya ibu rahmatullah Allah, Allah tidak menginginkan kematian Ismail dalam kasus ini, tetapi Allah cuma menginginkan pembuktian ketaatan. Ini mengajarkan bahwa ujian dalam perjuangan mendidik anak bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memuliakan orang tua dan anak yang tulus. Maksudnya ketika subuh jenengan bisa bangun, putra jenengan kok nggak diajak bangun, nanti ketika jenengan tua, jenengan meninggal, belum tentu dia mau nyolatkan jenengan. Tapi ketika jenengan mau memperjuangkan dia, membangunkan dia di waktu subuh, walaupun mungkin berat, susah, walaupun mungkin dia ngantuk, tapi ketika dia terbiasa subuh sudah bangun, nanti ketika jenengan mati, yang pertama akan nyolatkan mungkin dia. Makanya ada ibu-ibu niku WA saya niku bertanya bagaimana cara membuat anaknya yang 28 tahun tidak sholat subuh, susah dibangunkan di subuh hari. Dia coba saya jelaskan macam-macam gitu kan. Terakhirnya dia cuma bisa menjawab, mudah-mudahan anak saya dapat hidayah. 28 tahun. Ya, makanya ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, yang mumpung belum terlambat, barangkali putra jenengan masih kecil-kecil ya, maka biasakan kalau subuh itu bangun. Mau diperciki air monggo. Mau nek mertua kula niku dileleti minyak kampak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa dileleti minyak kampak. Atau mungkin ada anak-anak tertentu itu nek kamarnya senangnya gelap, nek dinyalakan langsung bangun, itu nggih saged. Di rumah saya itu sampai tak pasang speaker ngeten niku. Tapi lebih kecil. Terus tak uripe murotal. Nek jirung tangi yo minyak kampak, jirung tangi tak jiwoke banyu sak ciduk brucuke. Kasurnya basah, biarin tinggal jemur aja. Makanya nggak apa-apa, tadi sudah dikatakan ketegasan jenengan yang mungkin terlihat kayak orang tua yang galak, kayak orang tua yang orang tua yang saklek gitu kan, tapi demi kebaikan dia, Ibu-ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, wa fadainahu bidibhin adim, maka kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ja'alna fida'ahu kabsan adiman, kami jadikan tebusan seekor domba yang besar. Wa hadzal adim wa huwa alladhi jarat bihi sunnatu fil adhi, dan sembelihan yang besar inilah yang menjadi sunnah dalam ibadah kurban. Artinya ketika kita berkurban kita diminta untuk menyembelih yang besar. Lalu pelajaran maritimnya apa? Yaitu ibadah kurban yang kita laksanakan setiap tahun adalah warisan dari orang tua yang terbaik, yaitu Ibrahim alaihissalam. Dan ini mengajarkan bahwasanya untuk anak kita yaitu perlunya berkorban untuk ketaatan. Makanya
Nabi pernah mengatakan Rasul Amri al-Islam. Semua perkara itu muaranya adalah agama Islam. Ketika kemudian jenengan bingung, bertanyalah pada orang yang paham, jenengan akan mendapatkan jawaban. Nah, kemudian wa amudu as-shalah, dan tiangnya adalah sholat. Wa dirwatu sanamihi, dan atapnya niku atap niku adalah al-jihad, yaitu jihad. Nah, ini kalau orang yang ekstrim itu cuma memahami jihad itu kudu mateni wong enggak. Dalam konteks ini maka jihad itu adalah pengorbanan. Maka ketika jenengan menginginkan putra jenengan baik, ajarilah dia berkorban. Untuk siapa? Ya untuk Allah dan Rasulnya dan agamanya. Caranya pripun? Misal putra jenengan nganggur, dalam artian mungkin pulang sekolah atau pulang kuliah, dia capek biasa. Kita juga kerja, kita juga ngapain juga capek gitu. Terus ada TPA yang mungkin kurang guru, maka jenengan bisa dorong anak ngajar TPA. Jadi guru TPA, amoh mah gajinya mung 100 ndak apa-apa, nanti tak tambah 200 jadi 300 gitu. Dia berkorban, jangan berkorban. Biar dia ikut dalam perjuangan yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam dalam bentuk yang lain. Kan kita tidak diminta untuk meleh putra kita. Kita cuma diminta untuk mengikuti perjalanan pengorbanan itu. Nah, pengorbanannya kan macam-macam nih, nek ngajar TPA atau mungkin putra jenengan jaler. Mas, kayak nek ada nek duhur karo asar, gak enek sing adan. Piye nek sejak hari ini sampai nanti selama kamu ada di rumah duhur sama ada asar, kamu yang adan. Nanti sekali adan tak kasih 50.000, nggak apa-apa. Biarkan dia berjuang gitu. Berjuang ya memang awalnya pancingannya ini pun nggak apa-apa, namanya anak-anak gitu. Tidak apa-apa, sampai ada satu masjid di Palur nih, kalau nanti jamaah mereka nih, ada cah cilik-cilik lanang loro rebutan mik adan nih lho. Ora iso nggak ranggeh, mencolot-mencolot nganti mikir ceblok, ludu akhir. Baru gue terus akhirnya ada satu yang dapat adan dia. Baru rampung adan, jotos-jotosan, goro-goro rebutan mik. Ya mungkin kita ngelihatnya kok malah padu gitu ya, tapi maksud saya gini. Anak itu kok sampai mau adan bahkan berebut, ini berarti kan mereka itu mau berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, tinggal yang sepuh atau yang lebih tua yang mengarahkan, oh nek maghrib si iki, isak si itu, kan gitu harusnya gitu. Nah, karena saya pendatang orang sholat dan ini ya tidak berani ngomong banyak gitu, tidak keliru. Nah, ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, maka proses perjuangan Ibrahim dan Ismail ini menjadi pelajaran besar bahwasanya orang tua itu perlu mengajari mereka untuk berkorban, berjuang, dan porsinya masing-masing. Guru TPA atau kemudian adan tadika, atau bahkan nek perlu barangkali hari Jumat pagi dia libur, jangan libur, ayo dik melu umi mana mi ke masjid, ngapain? Ngepel masjid. Belum pernah tahu dengan ngepel masjid, nyapu halaman masjid gitu, biar kemudian dia paham bahwasanya agama dia itu juga agama perjuangan. Makanya wadiru atau sanamihi al-jihad itu nek dipahami hanya membunuh orang atau menganiaya orang atau mematikan orang, pemahaman yang sangat-sangat sempit. Akhirnya kepalanya pikirannya corone aku kudu mateni sapa, itu jelek banget. Padahal yang dimaksud di situ adalah perjuangan dengan berbagai macam versi sesuai dengan porsinya masing-masing. Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu an mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Bahwasanya setiap kalian itu pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Di dalam poinnya ada wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang wanita, seorang istri itu pemimpin di dalam rumah suaminya dan bertanggung jawab atas apa yang ada di dalam rumahnya. Maka disebutkan oleh Syekh Utsaimin bahwasanya setiap kita wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal abu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun anhu yajibu alaihi ayyu adibahum wa yu'allimahum. Bahwasanya seorang bapak, dalam hal ini mungkin di sini nggak ada yang laki-laki kecuali saya, tapi maksud saya orang tua, itu adalah pemimpin atas keluarganya dan dia akan bertanggung jawab atas mereka tentang pendidikan dan tentang pengajaran kepada mereka.
Kenapa kok mereka tidak dididik, kok tidak diarahkan, kok tidak diajarkan? Makanya Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika jenengan mampu menyekolahkan mereka ke pondok, silakan. Tapi ketika tidak mampu, maka jenengan sekolahkan di umum, tidak apa-apa. Cuman PR jenengan agak sedikit berat, harus ngajari agama. Nah jenengan nggak sanggup, bawa mereka ke majelis ilmu. Caranya pripun ya? Kasusnya tadi jenengan cangking, biar duduk bareng, ngaji bareng, nanti pulang diskusi. Oh tadi apa materinya, pelajarannya apa, dapat apa? Atau bisa juga disertakan di kajian-kajian remaja dan seterusnya. Makanya pulau itu kajian itu banyak, tapi yang kajian remaja cuma satu dari puluhan kajian yang saya datangi setiap bulan dari masjid nih. Dihitung masjid, kalau dihitung kajian itu sehari 4 kali ya. Jadi kalau sekali 30, 120 kali. Tapi kalau dihitung masjid yaitu sekitar 30 itu. Maka dari 30 itu yang kajian pemuda itu cuma satu toh. Bisa kebayang toh bagaimana kajian sisanya itu isinya mbah-mbah, orang tua-tua. Ya enggak apa juga, cuman maksud saya ini anak-anaknya nanti terus mau jadi apa gitu. Ketika orang tuanya ngaji, anaknya enggak diajar. Ketika orang tuanya belajar agama, anaknya main gitu kan. Makanya Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengandung pelajaran yang ke-6 tentang parenting, bahwasanya setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah atas pendidikan anak-anaknya. Maka seperti Ibrahim yang bertanggung jawab mendidik anaknya hingga lahirlah generasi yang taat, maka kita pun harus serius dalam mengurusi satu amanah ini, yaitu anak. Makanya anak itu tidak cuma soal punya dan banyak, tapi kita diminta untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah dalam berbagai macam sudut, akidah yang lemah, finansial yang lemah, fisik yang lemah, tidak boleh semuanya. Jadi harus diusahakan. Jadi kalau kemudian ngapunten punya anak banyak terus lahirnya mepet-mepet, akhirnya do stunting gitu kan, mending dijarai 3 tahun sekali, tidak apa-apa. Nah, kok nek ngono aku umur 47 lahiran tidak apa-apa. Hamil itu jihad jenengan. Jenengan begitu melahirkan mati masuk surga. Makanya Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, kadang ada orang yang kemudian ngejar jumlah, akhirnya tiap tahun itu lahiran tapi nggak keurus. Jadi kalau ketemu anak ini tuh ngapunten gitu. Aromanya itu udah aneh-aneh. Terus nek salaman, kalau salami itu kelet kabeh tangane. Kelet tur buatan kelet panganan, kelet mambu gitu. Dan itu apa nih? Nek saya melihatnya kok salah paham sama yang dimaksud sama Nabi SAW. Memang benar Nabi itu akan berbangga dengan jumlah umat yang banyak, tapi ya enggak gitu juga umatnya. Makanya saya dulu pernah punya pimpinan dulu saya pernah dinas di Badan Tenaga Nuklir Nasional. Itu saya pernah nyupiri pimpinan saya bukan supir ya, cuman ada acara saya nyupiri itu. Nah terus dia ngomong sama saya, Mas, pripun Pak, jenengan kan masih muda, terus kita ini kan alhamdulillah jadi orang yang gak bodoh. Maksudnya gak bodoh itu ada di sebuah lembaga yang orang lain kan denger namanya udah ketakutan sih, Badan Tenaga Nuklir kan takut itu. Nah maka kalau kita melihat fenomena sosial di negeri ini, itu justru banyak orang-orang yang pendidikan yang rendah, itu justru anaknya banyak, yang nanti akan berpotensi terjadi ledakan penduduk dalam jumlah yang besar, tapi dengan pendidikan yang rendah, dengan kualitas manusia yang rendah. Maka nek bisa loh Mas, mumpung jenengan masih muda, dia bilang gitu. Nek bisa jenengan anaknya jangan sedikit. Anak saya waktu itu baru 3, waktu beliau ngomong gitu. Lah kok saya Pak? Ya kan saya ngobrol sama jenengan, jenengan masih muda, nek bisa tuh anaknya yang banyak. Karena saya yakin nek jenengan punya anak itu yo, insya Allah bukan anak-anak yang biasa. Jenengan mungkin juga nggak akan mendidik jadi orang yang biasa. Dan harapannya dengan makin banyaknya anak orang beriman yang tidak biasa alias terdidik dengan baik, maka mereka bisa menjaga kaum muslimin sisanya yang tadi itu secara kualitas mungkin kurang. Niku kula renungan terus itu. Akhirnya tiap tahun tiap tahun istri saya lahiran gitu. Jadi saya nikah 10 tahun, istri saya hamil 10 kali gitu. Tapi keguguran 3 kali, meninggal 1, masih 6.
Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang beriman ketika menginginkan anak yang banyak juga harus menjaga kualitasnya. Jangan sampai dibiarkan stunting, jangan sampai dibiarkan nggak terurus, jangan sampai ngapunten kula nek ningali yo primun nggih ajeng ora gila yo gilani gitu. Jadi kepalane itu kadang boroken gitu kan. Jadi yes, pokoknya nek diceritake mengerikan lah ya. Maka dalam pelajaran yang lain atau hadis yang lain disebutkan dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an, beliau berkata, aku adalah seorang anak kecil yang berada dalam asuhan Rasulullah SAW dan tanganku bergerak ke sana kemari di piring makanan beliau. Maka beliau bersabda, ya ghulam, samillahi ta'ala wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Wahai anak kecil, makanlah dengan mengucapkan bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari apa yang terdekat darimu. Nah, di sini Umar bin Abi Salamah bercerita ketika dia sudah gede. Sudah gede, dia teringat pernah dikasih tahu oleh Nabi, nek kamu makan ucapkan bismillah. Ojo mung waton jika jikuk, tapi bilanglah, ucaplah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari yang terdekat. Pelajaran adab dari Nabi tentang 3 hal pada makanan. Bismillah, tangan kanan, dan kemudian makan yang terdekat. Jangan makannya di sana terus lari ke sana balik lagi. Nah, ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Utsaimin menyebutkan tentang adab ini, fayajibu 'alal walid ayyu 'allima waladahul adab min sigharihi. Maka wajib bagi orang tua untuk mengajarkan adab kepada anaknya sejak kecil. Sampai enten warung niku dadak ditulisi, Bu, Pak, atau Bapak Ibu yang kami hormati, putranya jangan boleh naik meja. Ini kan berarti ada kondisi di mana orang tua yang anaknya niku berbuat yang tidak baik, secara adab tidak benar, bukannya diperingatkan, ning malah dijarkan. Sampai ada video niku saya lihat niku anak kecil-kecil ngoten niku nesu-nesu ten nek cara sakniki ya Indomaret atau Alfamart ngoten niku banting-banting barang ten niku karyawannya aja ngelekke karo ibuke, jangan dilarang. Karena parenting sekarang kan katanya melarang untuk mengatakan tidak gitu. Itu tidak benar gitu. Bahwasanya kalau memang salah ya katakan tidak, tidak boleh. Jangan dibiarkan, justru jangan biarkan seolah-olah dia punya peluang untuk terus berbuat salah. Tidak, tetap dilarang. Jenenge sudah banting kok. Makanya saya punya kolega, dulu itu dia di PHK dari satu pabrik. Datang minta kerja, terus saya bilang nek kerjaan aku ora duwe, nek gelem usaha aku tak modali. Singkat cerita, dia bikin proposal warung soto, saya modali udah 20 atau 30 juta buat beli mejanya segala macamnya. Nah, berjalanlah warung itu mungkin 3 atau 4 bulan. Omsetnya makin bulan itu makin nambah bulan turun. Nah, terus saya coba nanya ke dia, jane masalah apa kok nurun gitu kan. Terus dia nggak bisa jawab, intinya tidak ada masalah menurut dia. Nah, saya coba tanya kepada orang lain itu mengawasi kondisi itu gitu, yang memang saya suruh. Orang lain itu bilang gitu kan, bahwasanya ya turun, gimana nggak turun Pak? Dia melakukan 3 hal yang mungkin dia nggak menyadari itu sebagai sebuah kesalahan. Yang pertama, setelah dia menyiapkan semuanya, warung itu dibuka, soto ini siap, dia itu nggak mau mandi. Sehingga ketika kita mau beli itu bau badannya itu kecium, laki-laki nih. Nah, kemudian yang kedua, namanya di kampung kadang tetangga itu punya ayam. Lah ayamnya ke warung soto ya dijarke gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, namanya warung soto kan ada tempe tahu gitu kan. Ini kok anak emek meja dijarke ya, sesuai ya pembeli kabur. Oh ya wes. Maka ya sejak itu kita tidak lanjutkan kerjasamanya. Ya saya rugi tapi ya sudah tidak apa-apa, daripada dadani akhlak yang mungkin itu juga susah gitu. Makanya Bibi rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, tugas jenengan untuk mengajari adab kepada putra-putra kita sendiri ya, agar mereka itu paham tentang adab. Sehingga pelajaran parenting yang ketujuh, maka seperti Ibrahim alaihissalam yang telah mengajarkan Ismail tentang tauhid dan ketaatan,
Maka Nabi SAW mengajarkan anak asuhnya adab keseharian. Maka parenting Islam mencakup pendidikan akidah sekaligus adab praktis dalam kehidupan sehari-hari. Makanya orang tua, bagaimana dia akan bisa ngajari adab nek orang tuanya nggak paham adab yang Islam itu seperti apa. Makanya sampai Al-Imam Al-Bukhari itu selain punya kitab Sahih Al-Bukhari, beliau juga nyusun kitab namanya Adabul Mufrad. Jadi kitab-kitab yang isinya tentang adab. Ada 590 atau 580-an hadis. Dan Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari itu hanya memasukkan hadis-hadis sahih. Tapi begitu di Adabul Mufrad, beberapa hadis itu ada yang dhaif dimasukkan. Kenapa? Karena ini soal adab, bukan soal ibadah. Nek soal ibadah itu memang wajib hadisnya sahih atau minimal hasan. Tapi kalau soal adab, keutamaan, maka kalau misal hadisnya itu gak sahih atau hasan, itu masih bisa diterima. Misalnya, makanlah dengan tangan kanan, misal itu hadisnya dhaif, maka itu masih bisa diterima, tidak apa-apa. Atau misal berbaktilah pada orang tuamu, tapi hadisnya dhaif, tidak apa-apa, masih bisa diterima karena soal adab. Tapi kalau sudah soal ibadah, maka wajib yang sahih. Atau soal akidah, maka wajib yang sahih atau yang hasan. Maka ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Islam itu tidak cuma pelajaran tentang keimanan kepada Allah, tapi juga pelajaran adab kepada orang. Makanya ada masjid itu yang mungkin melihat ada krisis adab, kemudian nyuwun saya ngisi di situ tentang adab. Alhamdulillah. Makanya ibu dan rahmatullah Allah, bahkan nanti kalau bab adab pun dalam kitab Minhajul Muslim itu adab yang pertama itu kepada Allah, yang akhirnya nanti ngomong ke akidah juga. Jadi muter-muternya nanti tetap ketemunya sama. Nah, kemudian dalil berikutnya disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang akan memberi rizki kepadamu, dan akibat balasan yang baik di akhirat adalah milik orang-orang yang bertakwa. Maka ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwasanya yahussu nafsahu ala sabri fi ta'limihim wa mutaba'atihim. Bahwasanya orang tua itu harus mendorong dirinya untuk bersabar dalam mengajar dan memantau mereka dalam kebaikan. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan anakmu untuk sholat. Wastabir alaih, dan sabarlah. Makanya ketika jenengan sejak kecil anak ini jenengan nyuruh sholat sekali dua kali bar niku terus boten jenengan wangsuli, tidak jenengan ulangi. Akhirnya yang terjadi tadi 28 tahun tidak mau sholat. Dan ini musibah. Makanya ketika jenengan sekarang ini anak dibangunkan susah, besok susah, terus saja sabar terus. Wong piye-piye niku putra jenengan, putra kita, gitu. Makanya harapannya ketika dia di waktu masih kecil seperti ini sudah terbiasa bangun, maka ketika gede mereka juga akan bangun. Makanya nanti ada kasus niku anak itu sudah gede dibangun ke sholat, ratrimo, nesu, wong tuane diajar. Makanya ya kalau namanya anak gede kan orang tua ya nggak bisa ngelawan toh, kan mereka masih gede. Maka ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pahami dalam mendidik anak itu memang perlu kesabaran, diulang-ulang sampai paham. Makanya saya tuh nyusun buku tuh judulnya niku Anakku Sindrom Down. Wah, itu kalau ngomongkan anak sindrom Down itu saya sampai ngobrol sama salah satu kepala sekolah SLB. Saya nanya sama kepala sekolahnya tuh, Bu, bilang ibu-ibu, Bu, ini anak-anak SLB gini nih, memang kalau diajari di sekolah ini nanti bisa pinter dagang, bisa jadi apa, dokter atau apa? Enggak mas, enggak gitu. Kita itu ngajari mereka di sekolah itu cuman biar mereka itu bisa mandiri aja, bisa mandi sendiri, cebok sendiri, makan sendiri, ganti baju sendiri. Pada urusan-urusan dasar tentang kehidupan mereka bisa menjalankan sendiri. Tapi sisanya terkait dengan mencari nafkah itu mereka tetap harus dibantu oleh orang yang sehat, yang normal. Makanya Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika jangan melihat anak-anak seperti yang sindrom Down itu yang sejak kecil dia lahir seperti itu dan terlahir dari orang tua yang muslim, maka ketahuilah mereka itu sebenarnya calon-calon penghuni surga yang jangan lihat di dunia
mungkin dengan nama-nama dan julukan-julukan yang mungkin oleh sebagian orang itu dianggap sepele atau hina, tapi sesungguhnya mereka ini justru sudah punya kapelingan surga. Jadi ini mereka anak-anak baik. Makanya kalau jenengan punya anak-anak seperti itu, gimana sabar? Berarti jenengan terpilih untuk menjadi hamba Allah yang bersabar seumur hidup jenengan. Dulu harapan hidup anak seperti itu cuma 10 tahun. Sekarang karena banyak orang tua yang sudah mulai sadar tentang keadaan mereka yang memang mereka yang nggak ingin kayak gitu, orang tuanya yang nggak ingin, ya memang terpilih oleh Allah seperti itu. Harapan hidup mereka itu sekarang bisa sampai 50 tahun. Makanya dengan Eli Mersan itu mereka itu kalau hidup dengan baik itu bisa sampai tua. Tapi penuh tekanan kiri kanan, penuh cacian, penuh bulian, ya, 20-an tahun meninggal. Makanya Bibi dan Allah, mereka ini orang-orang yang terpilih gitu. Jangan sampai kita punya mulut itu mencaci mereka, menghina mereka. Atau kalau panjenengan punya anak yang seperti itu, bersabarlah. Berarti jenengan terpilih menjadi hamba Allah yang akan mendapatkan balasan yang tidak ada ukurannya, tidak ada hitungannya. Sampai Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Bahwasanya Allah itu akan mengganjar hamba yang bersabar itu tanpa hitungan, tanpa hisab. Ibu dan rahmatul Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu sudan faqad asa'a ilaihi ghayatal isaah wa aksarul auladi innama ja'a fasaduhum min kibalil aba wa ihmalihim lahum. Barang siapa yang mengabaikan pendidikan pada anaknya, pengajaran pada anaknya tentang hal-hal yang bermanfaat baginya, yaitu tadi soal akidah, soal ibadah, soal akhlak, dibiarkan. Pokoknya sepenting kan nggak sekolah ning SD, ning SMP, ning SMA negeri wes tak bayar SPP-mu atau mungkin tak tukokke motor nggo wes gitu kan. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, siapa yang mengabaikan pendidikan anaknya pada urusan-urusan yang tadi itu, membiarkan terlantar, tidak kenal Tuhannya, tidak tahu cara beribadah yang benar, tidak tahu adab-adab yang benar, maka sungguh ia telah berbuat buruk kepadanya dengan seburuk-buruk keburukan. Jadi ini orang tua yang paling jelek, yang tidak pernah ngurusi akidah anaknya, tidak pernah ngurusi ibadah anaknya, tidak pernah ngurusi akhlak anaknya. Bahkan anaknya salah pun dibelok. Berlaporan mulai laporan, bu aku dijewer guruku, sesok bu moro pak moro ngamuk-ngamuk di sekolah. Padahal dia yang salah, gitu kan. Makanya dulu kita, ya mungkin jenengan juga, saya juga itu kalau kemudian kita diselentik, bahkan dilempar kapur. Teman saya itu dilempar penghapus yang kayu, kena batuk tetap bocor. Niku lapor wong tua, malah wong tua sing ngeneni bocah niku. Lah kowe nakal salahmu gitu. Makanya beda sama yang sekarang. Sekarang niku kita punya anak, ada kondisi sedikit aja gitu, kemudian kita gimana caranya kita mencoba untuk menutupi kekurangan dia dengan berbagai macam cara. Pada akhirnya dia tidak terbiasa untuk mendapatkan ujian mental itu, sehingga nanti ketika kita pergi mereka akan bermental-mental yang gak kuat. Makanya sampai disebut sebagai generasi strawberry. Nek dilihat itu cantik-cantik, ganteng-ganteng, pakaiannya bagus-bagus gitu kan. Tapi begitu kena tekanan dikit lenyek. Nah itu generasi strawberry. Nah mungkin nanti ada generasi yang lebih jelek, terus disawang raja nengke, mentalnya ngoten niku. Makanya tadi loh di depan tadi saya contohkan satu jembatan itu yang didatangi anak muda ke situ untuk bunuh diri. Coba. Makanya Bibi rahmatullah Ibnu Qayyim kemudian melanjutkan, kebanyakan kerusakan anak itu datang dari orang tuanya yang mengabaikan mereka dalam 3 hal tadi: akidahnya, ibadahnya, dan akhlaknya. Kemudian dalam kalimat yang lain beliau mengatakan al-waladu amanatun fi yadil walidain. Anak itu amanah untuk kedua orang tuanya. Wa qalbuhu dhahirun jauharatun nafsiyatun syadzatun khaliyatun min kulli naqshin wa suratin. Hati mereka ini tuh awalnya itu adalah permata yang bersih jauhar, kinclong. Permata inten yang kinclong, yang tidak burem, kosong dari setiap ukiran dan gambaran. Dia siap menerima setiap pahatan dan dia cenderung pada apapun yang diarahkan. Nah, maka orang tua yang terbaik adalah yang mengarahkan mereka kepada kebaikan. Ibarat gelas kosong itulah mereka, gelas kocok. Ketika jenengan nggak pegang dengan kuat, pecah. Ketika jenengan sudah pegang dengan kuat dan dengan isi air yang jelek, ya jadilah jelek.
Makanya Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, nggih jenengan harus paham dinamika ini atau kiasan-kiasan ini agar jenengan bisa lebih menjaga mereka. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, i'lamu anna tariqat ta'limi fi haqqi sobi ayyulakkina awwalan kalimat syahadah. Ketahuilah bahwa metode pengajaran bagi anak kecil yang pertama adalah ditalkin kalimat syahadat, wa yuhabbiba ilaihil iman billah wa rasulih, dan kemudian ditanamkan kepada mereka iman kepada Allah dan Rasulnya, wa yukhrashu fi qalbihi mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa sahabatihi, dan kemudian ditanamkan kecintaan kepada nabinya, keluarganya dan sahabatnya. Sehingga Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ringkas materi sore hari ini, apa pelajaran dari sisi parenting untuk peristiwa kurban? Ada beberapa fase. Fase yang pertama yaitu kita diminta untuk senantiasa mendoakan anak kita agar menjadi anak yang solih, wabil khusus sejak mereka belum lahir sebenarnya. Tapi kalaupun mereka sudah lahir ya kita tetap harus mendoakan. Kemudian fase yang kedua, kita harus membersamai mereka untuk terus dekat beraktivitas bareng mereka. Jadikan mereka itu senang dekat dengan jenengan daripada dengan temennya, dengan yang lain. Yo dolan karo aku moh, aku pilih karo Umi wae. Nah, kemudian yang ketiga, komunikasi perlu dibangun untuk melibatkan anak dalam banyak hal, wabil khusus musyawarah dan dialog-dialog atas permasalahan yang terjadi di dalam rumah. Bahkan kemudian di luar rumah juga tidak apa-apa. Menurutmu apike ya, dalan iki dicet apa le, tidak apa-apa. Kemudian fase yang keempat, ditanamkan ketauhidan yang murni, diajarkan untuk menjauhi kesyirikan. Nah, fase yang kelima, konsistensi bersabar dalam semua itu, sehingga kita tidak boleh menyerah dalam menjaga mereka. Ibu-ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa saya sampaikan di dalam poin-poin tentang parenting terkait dengan kurban, agar bisa kita cermati bahwasanya kurban itu tidak cuma sekedar peristiwa sembelihan, tertumpahnya darah dari hewan kurban, tapi di situ dari sisi parenting punya pelajaran yang sangat mendalam yang bisa kita amalkan, yang tentu harapannya putra-putra kita, putra jenengan semua bisa meniti jejak Nabiullah Ismail alaihissalam sebagai anak yang solih. Wabillahi makaten yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.